Oke, jadi di malam hari ini kita selaku kelompok satu akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil praktek kami dengan aplikasi Odo untuk apa? Untuk mengoptimalisasi UMKM dalam kinerja bisnisnya. Jadi judulnya itu sudah jelas yaitu Implementasi Enterprise Research Planning yaitu Odo Community Version. Di sini kami mengambil studi kasus dari salah satu UMKM yaitu bernama Osiris Event. Oke, next slide. Nah, jadi kami di sini ada 4 orang tim yang sudah tertera namanya di slide. Oke, next. Nah, kalian pada penasaran nggak sih Osiris Event itu apa? Jadi aku mau jelasin dulu ya. Kalau misalkan Osiris Event ini tuh sebuah perusahaan penyedia manajemen acara yang mana dia berlokasi di Ciputa Timur yaitu di Tangerang Selatan. Nah, dia tuh jujur berbeda banget sama penyelenggara acara-acara pada umumnya. Kenapa? Karena Osiris Event ini memposisikan entitas bisnis itu sebagai strategic experience arsitek gitu loh. Jadi bukan fokusnya menyelenggara acara saja, tapi juga fokus pada kelancaran secara eksekusinya, entah itu mau luring, offline, dan selain dan berbagai macam acara lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, dia juga merancang strategi gitu loh, gimana biar acara tersebut tuh memiliki visibilitas dan dampak jangka panjang yang di ranah digital. Dan di Osir Event ini terbagi menjadi 3 pilar utama, yaitu ada event management, so ada creative and digital support, bahkan sampai ada juga event production. Ya, event management ini merupakan layanan manajerial yang mana itu di awal sampai akhir acara, entah itu dari perencanaan konsep sampai panggung itu di set up sedemikian mungkin dan juga pengendalian alur penonton. Bahkan juga ada pengaturan pengisi acara hingga operasional teknis. So, di kreatif digital support ini mungkin berbeda dengan event management. Karena kalau di kreatif digital support ini fokusnya lebih memperkuat presensi digital. Kayak misalkan ada namanya fotografi, videografi, pembuatan video, desain grafis, motion graphic, bahkan sampai manajemen liputan media sosial. Bisa dibilang kayak sosial media spesialis. Dan di event productionnya dia juga menyiapkan tuh layanan produk fisik dan logistik acara yang bertanggung jawab atas apa? Atas desain dari panggung atau booth. Bahkan sampai multimedia kayak misalkan layar LED itu mereka juga bisa nanggung. Bahkan penataan cahaya atau lighting, terus suara, sound, dan instansi backdrop hingga pengadaan merchandise dan percetakan. Jadi kalau misalkan kalian bingung nih lagi mau bikin acara fun run lah atau misalkan bikin acara car day gitu kan. Nah, itu bisa langsung kunjungin dari Osiris Event itu gitu. Oke, next slide. Nah, jadi tadi kita udah dapat gambaran gimana sih Osiris Event itu bekerja. Nah, sekarang kita mau tahu nih operasional sama alur kerjanya gimana sih? Gitu kan. Jujur bingung dong kalau misalkan ada sebuah UMKM yang mana dia punya eh, bisnis segmennya, tapi kita nggak tahu gimana kinerja prosesnya, processing bisnisnya. Nah, itu perlu kita ketahui. Jadi, di sini kita akan menjelaskan kalau misalkan Osiris Event itu mengimplementasikan sistem alur kerja yang terstruktur, yang mana proses bisnis ini dibagi menjadi 3. Jadi ada 3 tahapan krusial. Jadi kalau teman-teman bingung, jadi di All Series Event ini dia punya tiga workflow. Yang pertama itu ada pre-production. Jadi kita udah tahu ya namanya pre-production berarti tahap ya tahap di mana identifikasi kebutuhan klien. Jadi misalkan ada sebuah klien nih butuh, misalkan kita contoh ambil ambil example-nya kayak misalkan mau ngadain sebuah acara gitu kan. Nah,
kalian ini butuh apa gitu loh dalam sebuah acara itu. Terus konsep acaranya mau seperti apa, bahkan sampai penyusunan rundown dan kebutuhan teknis operasional. Jadi Osiris itu yang menjadi tanggung jawab utamanya dari pre-production. Nah, di production, Osiris ini mengeksekusi gitu loh. Kalau tadi udah disiapin kan, prepare gitu kan. Nah, ini langsung turun lapangan. Bahkan sampai ada nanti koordinasi antar tim. Entah dari event directornya, stage manager, bahkan sampai production crew. Dan serta manajemen waktu secara real time. Jadi, waktu dalam sebuah acara itu akan terstruktur. Dan manajemen-manajemen risiko yang ada sudah terdesain dari sebelumnya gitu. So, ada namanya post production. Nah, kalian bingung gak sih kalau misalkan di production tadi kita dijelasin ya lapangannya gimana. Nah, post productionnya gimana? Oh, sudah pasti penyusunan laporan dokumentasi acara. Jadi kan kalau misalkan ada acara nih, ya kan nggak mungkin dong nggak ada namanya dokumentasi laporan gitu kan bisa dibilang. Nah, dari Osiris Event ini juga mencakup gitu loh. Jadi ketika kalian bingung nih harus bikin laporan lah dan teman-temannya. Nah, itu dokumentasi acara Osiris Event salah satunya gitu. Berarti juga ada produksi aset digital secara final bahkan sampai publikasi ke ranah publik gitu. Jadi yang tadinya acaranya ini diketahui sama peserta-pesertanya aja, nanti orang-orang yang nggak ikut bisa tertarik. Oh, rupanya ada acara seperti ini. Karena apa? Karena memang dipublikasi gitu loh ke ranah publik gitu. Jadi kita dapat lah ya gambarannya dari Osiris Event itu dia punya tiga workflow. Yang pertama itu pre-production, so habis itu production, sama post-production. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke permasalahan bisnis atau as is. Bisa dibilang ya kurang lebihnya yang terjadi di sekarang gini. Yang terjadi pada Osiris Event itu sendiri. Kita lihat bottleneck-nya ada apa sih? Oh, rupanya bottleneck dari Osiris Event itu salah satunya ada stok tidak akurat. Kenapa? Kok bisa? Jadi logistik acara atau merchandise perlengkapan itu tidak terlacak dengan baik. Sehingga tim lapangan kesulitan memantau menantau sisa stok barang secara real time. So, karena tadi stoknya nggak akurat, datanya terpisah. Jadi data antara tim purchasing dengan tim sales itu tidak terintegrate gitu loh. Hasilnya apa? Hasilnya memperlambat proses eksekusi event. Karena apa? Karena setiap departemen tidak memiliki kesinambungannya satu sama lain. So, di laporan akhirnya apa? Ya akhirnya jadi sulit. Kenapa? Karena dari awal udah kena tuh masalahnya, masalah struktural. Stoknya nggak akurat, datanya terpisah yang pada akhirnya laporannya jadi sulit. Maka dari itu, tidak adanya sistem informasi yang terpadu, maka pembuatan laporan dari operasional dan finansial pasca event menjadi lambat dan rentan kesalahan. Karena jelas gitu loh, data antar departemennya tidak terkoneksi satu sama lain, terus stoknya nggak akurat. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, next slide. Nah, kalau tadi kita ngebahas secara naratif, ini pembahasan atau gambaran dari diagramnya. Kita bisa lihat di sini ada tiga departemen dari tim sales atau event, purchasing, gudang atau lapangan. Jadi kita bisa lihat nih awal start bisnisnya tuh di mana sih? Oh, kita lihat rupanya di activity ketiga di tim sales event itu tuh kita kelihat ada tanda panah di mana data terpisah. Jadi nggak nyambung gitu loh. Makanya di situ ada tanda titik yang dia tidak terkoneksi dengan garis lurus, tapi dengan garis titik-titik. Ya karena itu, karena tidak terkoneksi gitu loh. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, next slide. Nah, karena kita sebagai mahasiswa sistem informasi, kita mencari cara untuk memberikan solusi yang paling berguna atau bisa memecahkan dari masalah Osiris Event itu sendiri. Nah, setelah kita telah lebih dalam, rupanya Odo Community Version ini bisa memecahkan masalah tersebut.
Dengan apa? Oke, jadi di Odo itu ada tiga fitur yang menurut kami itu sangat powerful, yang mana itu akan memudahkan atau menjadikan Osiris Event itu lebih optimal dari sebelumnya, lebih efisien gitu. Coba dari yang pertama kita lihat ada namanya modul forecast. Modul forecast itu untuk apa sih? Jadi forecasting itu ya kita tahu lah, forecasting itu ya kayak pengadaan logistik vendor gitu. Jadi ketika kita mau cari barang, misalkan klien itu kan butuh untuk merchandise gitu. Toh masa iya Osiris juga supply kan nggak mungkin gitu loh. Nah kita cari supply barangnya dari mana? Nah sebelum kita mencari supply barangnya, nah disitulah pengadaan butuh gitu loh logistik vendornya. Nah makanya di sini butuh namanya purchasing. Yang kedua ada modul inventory. Tadi kita udah ngebahas kalau misalkan salah satu bottleneck dari Osiris Event itu yaitu data stoknya tuh nggak real time atau tidak tercatat gitu secara intens yang mana kita nggak tahu gitu ada barang apa aja yang masih ada gitu bisa jadi nanti overstock gitu kan atau dead stock. Nah di sini modul inventory ini untuk melacak jadi masuk keluar stok, jadi ketika masuk dia terlacak, ketika keluar dia juga terlacak. So yang ketiga ada modul sales. Di modul sales ini tuh ya sudah pastilah namanya sales, karena all series event ini lebih ke business to business atau B2B, maka dia buru banget nih dari modul sales itu sendiri gitu loh. Karena dia memberikan, sorry, bukan memberikan. Dia membuat kesepakatan gitu loh, kontrak antara klien gitu, yang mana sudah pasti B2B gitu kan. Nah, pembagian peran kelompok ya di sini kita ada 4 orang. Ada Bayu sebagai koordinator proyek, terus saya Zikri sebagai analisis proses bisnis dari Osiris Event dan presenter, Baik sebagai ERP operator untuk menjalankan simulasi Odo-nya, sedangkan ada Zaki juga sebagai dokumentator dan editor video dari tim kami kali ini. Oke, next slide. Nah, kalau misalkan tadi udah dibahas ya, eh, bahwa Odo itu bisa nge-solve problemnya ya. Gitu. Nah, di sini kita masuk ke simulasi yang pertama, yaitu modul forecast. Jadi, di modul forecast ini ada namanya pemesanan logistik acara. Jadi, skenario dari Osiris itu misalkan ini sebuah masalahnya. Jadi, Osiris itu akan mengadakan sebuah event namanya Underpins Fun Run 2026. Sedangkan tim logistik itu perlu memesan 500 unit event tote bag dari vendor percetakan. Bingung dong, dari mana dapatnya gitu kan. Nah, di sini di modul podcast ini kita ada fitur, bukan salah satunya bisa dibilang 3 fitur, yang mana itu akan mempermudah dari kinerja Osiris Event itu sendiri. Yang pertama ada membuat request for quotation atau RFQ kepada vendor. Bisa dibilang kayak semacam faktur, tapi kalau faktur kan setelah, tapi ini sebelum. Kayak permintaan kepada vendor. Nah, konfirmasi harga dan ubah status secara purchase order. Jadi, ini akan mengkonfirmasi harga dan mengubah statusnya menjadi purchase order. Jadi, yang tadinya kita masih deal-dealan, terus udah oke, terima, kita siap ini. Nah, kita udah tahu harganya berapa, statusnya jadi purchase order. Purchase order ya, sudah pasti PO gitu loh. Kita memesan gitu loh. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya sudah pasti pengadaan tercatat resmi dan mencegah over budgeting. Jadi kita terukur gitu loh. Oh, kita tahu nih vendor ini tuh seperti ini. Kita pengeluaran kita untuk membeli supply dari vendor ini terukur gitu loh. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, next slide. Nah, simulasi yang kedua itu ada namanya modul inventory. Nah, skenario-nya gimana nih? Jadi barang pesanan tiba nih di gudang Osiris gitu kan, di komplek Gria Arafah. Nah, tim perlu memerlukan jumlah barang sesuai dengan pesanan. Langkah pada Odo melibatkan validasi dokumen penerimaan. Setelah divalidasi, stok event tote bag di sistem akan bertambah
secara otomatis menjadi 500 unit. Jadi kita akan bisa apa ya, terintegrate gitu loh. Yang tadinya kita nge-request kan, pertamanya kan tadi kita nge-request ke vendor gitu kan. Dengan cakupan atau dengan kapasitas 500 unit. Nah, karena di situ sudah tercatat 500 unit, masuk ke model inventory, itu tercatat pula 500 unit. Karena kita mesennya di awal 500 unit. Nah, tujuannya apa? Karena memberikan transparansi ketersediaan barang secara real time kepada tim lapangan. Jadi tim lapangan nanti nggak ragu, ini ada berapa topiknya, rupanya pas dipesan kurang gitu kan. Itu yang kita tidak inginkan. Oke, next slide. Yang ketiga ada namanya modul sales. Nah, sudah dibilang kan tadi kalau misalkan jenis bisnisnya atau bisnis operasionalnya itu B2B. Skenario-nya gimana? Misalkan klien Any Indonesia itu menyetujui kontrak untuk event yang mencakup 500 paket merchandise tersebut. Nah, membuat quotation untuk pelanggan Any Indonesia berisi paket event gitu loh. Jadi ini misalkan membuat quotation dulu kan, membuat quotation tadi yang di awal gitu kan, yang ada di modul apa namanya purchasing untuk pelanggan ini gitu kan. Nah, paket event. Nah, konfirmasi nih kita kesepakatan menjadi sales order gitu loh. Jadi kita menjadi salesnya, kita konfirmasi gitu loh. Oke, validasilah delivery yang secara otomatis memotong stok gudang. Jadi 500 paket merchandise karena tadi udah didilan, kita udah bikin quotationnya, yang mana itu terhubung ke vendor langsung dan mencatat ke inventory. Nah, di inventory karena dari pihak Eni Indonesia ini membeli salah satu apa paket event kita itu berkurang inventorinya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya setiap eksekusi acara terikat pada kontrak valid gitu loh. Jadi benar-benar formal dan benar-benar secara detail gitu loh, akurat gitu, terdokumentasi bisa dibilang seperti itu. Oke, next slide. Nah, kalau tadi kita tiga tadi kan kita disebutin purchase, inventory, sales. Kita mau tahu nih integrasi di Odoo ERP itu seperti apa. Jadi dari purchase sendiri itu pembelian ke vendor dilakukan. Nah, data PO-nya ini terbentuk sebagai dasar utang. Oke? Dan ekspektasi kedatangan barang. Karena apa? Karena ya kita kan purchase order dong. Kita pesan dulu, baru nanti kita bayar. Nah, jadi di sini di awal itu terdaftar menjadi utang gitu loh. Nah, ketika masuk ke inventory itu tercatat ya. Nah, masuk ke inventory, barang diterima dan divalidasi sehingga stok itu bertambah secara otomatis berkat integrasi dengan modul Prokes. Jadi ketika barang itu datang dan diterima dan divalidate gitu kan, stok itu bertambah. Kenapa ya? Karena kita kan mesen barang ke supplier gitu kan. Walaupun notabene kita memesan dengan tanda kutip dasar hutang gitu loh. Masuk ke bagian sales, klien menyetujui kontrak. Jadi saat pesanan dieksekusi, data inventory otomatis dipotong tanpa perlu input manual. Kok bisa? Sudah pasti bisa. Kenapa? Karena ketika klien itu menyetujui kontrak dan dia memesan salah satu paket event kita, data yang ada di inventory akan berkurang. Karena apa? Karena stok barang kita dibeli sama calon atau klien kita, customer kita, gitu. Oke, next slide. Nah, yang tadi kita nggak bahas tentang gimana sih diagram as-isnya. Nah, ini diagram to be-nya setelah kita mengimplement dengan Odoo ERP ini. Ya, bisa terlihat lebih jelas dan lebih enak gitu loh. Kita bisa ngeliat kayak dari modul purchase-nya, integrasi PO gitu kan. Seperti dibilang integrasi PO, terus terima dokumen resep langsung bisa ke apa namanya ke modul sales karena di modul sales sendiri juga apa ya kena trigger gitu loh ketika ada barang yang keluar itu akan men-trigger ke modul inventory gitu kurang lebihnya. Oke, next slide. Oke, ini mungkin salah satu kata-kata dari kita. Behind every successful event lies a flawlessly synchronized system. Oke, so next.
Odo dari bagian dashboard Odo. Nah, di sini saya menggunakan versi dari Odo yang community free trialnya. Oke, di sini ada tampilan dari dashboard Odo itu sendiri. Nah, setelah itu di sini ada nih, ada bagian apps yang berisi dari modul-modul Odo yang bisa kita install. Nah, di sini seperti contohnya ada planning, lalu ada kontak, ada kalender, ada repair, ada to do untuk mengelis suatu to-do list, semacam list dari urusan. Oke. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan integrasi Odo dengan berdasarkan studi kasus yang ada. Nah, di sini pertama kita di bagian purchase. Nah, di purchase di sini kita klik new untuk membuat sebuah order baru untuk barangnya nanti. Nah, di sini kita masukkan nama vendor yang bernama PT Pribadi misalnya untuk kita beli barang atau produk paket event run. Oh, series event ini misalkan ada event fun run yang di sini mungkin paketnya itu tersedia ada tote bag dan lain-lain. Di sini kuantitinya misalnya ada 500 peserta dan unit per price, apa price per unitnya 100.000. Oke. Nah, di sini paymentnya misalkan immediate payment dan nah totalnya di sini ada 55 juta. Nah, di sini tinggal kita confirm order. Nah, setelah confirm order, muncul di sini purchase ordernya. Oke, setelah itu kita ke bagian inventory untuk menerima barangnya tadi atau resip pesanan yang ada di purchase tadi. Nah, di sini diklik ship. Nah, di sini kita validated. Nah, setelah validated akan muncul done. Artinya barang sudah masuk ke bagian inventory-nya dari series event ini. Nah, di inventory bisa langsung kita cek di produk. Nah, di sini langsung ada paket event run. Hand-nya itu ada 500 yang asli. Yang artinya di gudangnya terdapat 500 barang atau paket yang sudah dipesan tadi sebelumnya. Oke, nah di sini juga bisa dilihat nih 500 on hand yang di gudang, 500 purchase bisa terlihat di sini. Nah, setelah itu lanjut ke simulasi berikutnya, itu adalah penjualan. Nah, di sini penjualan yang dimaksud yaitu ada klien yang membeli paket event run kita. Misalkan kliennya fun run Ulin Syarif. Misalnya fun run Win Syarif itu loh. Dari sini add produk yang produknya paket event run dan kuantitinya misalkan kita isi terus. Nah, di sini langsung otomatis terisi total dari barangnya. Nah, setelah itu kita lakukan sini confirm order. Nah, ordernya setelah dikonfirm, kita cek nih ke bagian inventory lagi di delivery order. Nah, di sini warehouse out. Kita lihat klik. Nah, di sini artinya nih bisa dilihat produk availability-nya available alias stoknya tersedia dan bisa dijual alias di barang keluar. Nah, di sini langsung kita validated. Boom, sip. Nah, di sini artinya done, selesai. Yang artinya barangnya sudah di delivery atau diantarkan ke Van Win Syarif Hidayatullah. Nah, bisa dicek juga di sini produknya pasti akan, nah, stoknya langsung habis. Bisa dicek aja ini langsung otomatis tanpa kita melakukan pencatatan manual lagi. Nah, jadinya
semua fitur mulai dari purchase, terus lalu ke inventory, dan ke penjualan dari barangnya sendiri itu udah terintegrasi di bagian jika kita menggunakan Odoo ini. Oke, mungkin sekian dari simulasi penggunaan Odoo-nya sesuai studi kasus Osiris Event. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sekian dari kami. Cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Oke.